Assalamualaikum para pointers. Pembahasan kita kali ini mengenai 8 operasi militer atau peperangan-peperangan kecil yang mendahului Perang Badar. Dalam operasi ini akan terlihat implementasi peperangan kecil yang seluruhnya adalah satu kesatuan dengan tujuan ekspansi Islam dan perluasan jangkauan umatnya atau penyebaran Islam di Jazirah Arab sebagai upaya untuk menjadikannya basis penyebaran Islam ke seluruh dunia. Artinya, kegiatan militer tetap berlangsung sampai Islam berkuasa di atas bumi. Berikut 8 operasi militer tersebut. Pertama, Operasi Saif al-Bahar. Operasi Saif al-Bahar dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan kekuatan 35 orang menyisir jalur pantai yang dilalui rombongan dagang orang-orang Makkah di bawah pimpinan Abu Jahal yang berjumlah 300 orang pada bulan Maret tahun 623 Masehi atau bulan Ramadan 1 Hijriah. Ketika mendapati jejak rombongan dagang Makkah, Hamzah bersiap mengatur pasukannya meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan lawan yang lebih besar. Namun kontak senjata dapat terhindarkan atas usaha mediasi yang dilakukan oleh Majdi bin Amr al-Juhani. Pemimpin suku Juhaina ini berusaha keras untuk menghindarkan wilayahnya dari perang. Operasi militer ini diarahkan untuk menguasai pesisir laut di sebelah barat, yaitu Saif al-Bahar, barat daya, dan barat laut, mengikuti jalur perdagangan dengan tujuan meyakinkan suku-suku yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut akan pentingnya bergabung ke dalam umat atau perjanjian dengan pihak Madinah. Dilakukan agar Makkah kehilangan sekutu yang berarti memperkecil kekuatan Quraisy. Kedua, Operasi Rabik. Operasi Rabik dipimpin oleh Ubaidah ibnu Al-Harits bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf untuk melakukan pencegatan terhadap 200 orang rombongan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal pada bulan April tahun 623 Masehi atau bulan Syawal 1 Hijriah. Ketiga, Operasi Kahrar. Operasi Kahrar dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang muslimin untuk membuntuti rombongan dagang Quraisy. Rasulullah SAW memerintahkan pengintaian sampai batas lembah Kahrar pada bulan Mei tahun 623 Masehi atau bulan Zulkaidah 1 Hijriah. Keempat, Perang Abwa. Perang Abwa dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pencegatan terhadap rombongan dagang Quraisy. Jumlah kekuatan tidak diketahui dan tidak ada kontak senjata di antara mereka. Namun dalam misi ini, beliau berhasil mengadakan perjanjian pertahanan dengan Bani Damrar pada bulan Agustus tahun 623 Masehi atau bulan Syafar 2 Hijriah. Umat Islam berhasil menguasai kedua jalur alternatif perdagangan Makkah-Madinah yang mengapit jalur perdagangan Makkah-Syam. Kelima, Perang Buat. Sebuah perbukitan milik suku Juhaina di sisi Radwa dekat Jazi Kasab dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama 200 orang dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pembawa bendera. Sasarannya adalah rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf berjumlah 100 orang dan 2.500 ekor unta pada bulan September tahun 623 Masehi atau bulan Rabiul Awal 2 Hijriah. Umat Islam berhasil menguasai kedua jalur alternatif perdagangan Makkah-Madinah yang mengapit jalur perdagangan Makkah-Syam. Keenam, Perang Badar Pertama. Perang Badar Pertama, Rasulullah SAW mengejar gerombolan Qurs bin Jabir al-Fihri yang merampok peternakan Madinah di Jama' yang terletak sekitar 3 mil atau 5,5 km di tenggara Madinah. Pengejaran dilakukan sampai ke daerah Badar. Mereka lolos dari kejaran dan beliau kembali ke Madinah pada bulan September tahun 623 Masehi atau bulan Rabiul Awal 2 Hijriah. Ketujuh, Perang Dzatul Usyairah. Pada bulan Januari tahun 624 Masehi atau bulan Jumadil Awal tahun 2 Hijriah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya bergerak ke Zatul Usyairah untuk menghadang rombongan dagang Quraisy yang kembali dari Syam. Mereka adalah rombongan yang dibuntuti pada perang Buat saat menuju Syam, tetapi tak terkejar. Tak terjadi kontak senjata, tetapi pada kesempatan itu beliau berhasil mengadakan perjanjian pertahanan dengan Bani Mudlaj dan para sekutunya dari Bani Damrah. Kedelapan, Operasi Nakhlah Al-Syamiyah. Al-Syamiyah terletak di perbatasan utara Makkah, dipimpin oleh Abdullah bin Jasi Al-Asadi dan turut bersama Ukasyah bin Muhsin, Waqid bin Abdullah, Utbah bin Ghazwan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam misi ini, Rasulullah SAW tidak memerintahkan perang, tetapi kontak senjata tak dapat dihindarkan, di mana pada saat itu terjadi pada bulan Januari tahun 624 Masehi atau bulan Jumadil Awal tahun 2 Hijriah. Setelah pasukan kembali ke Madinah, turun ayat Al-Quran yang mengizinkan kaum muslimin berperang sekalipun pada bulan-bulan haram untuk mempertahankan diri dan agama mereka. Kontak senjata yang terjadi di Nakhlah merupakan pendahuluan menuju perang Badar. Dilihat dari misi operasi militer tersebut, 6 diantaranya dimaksudkan untuk mengamankan perbatasan Madinah dan pendekatan terhadap suku Juhaina dan suku Damrah. 2 operasi militer lainnya masing-masing bermisi sebagai pemantauan dan pengejaran gerombolan perampok. Rasulullah SAW merasa perlu memimpin sendiri operasi pengejaran tersebut karena beliau sangat concern dengan keamanan perbatasan dan pusat-pusat logistik Madinah. Selama beberapa bulan semenjak hijrah sampai pada operasi Nakhlah, Rasulullah SAW berjuang memperkokoh bangunan umat dan mengamankan perbatasan Madinah dengan cara menanamkan keimanan, persaudaraan, semangat pengorbanan, mengatur jalannya kehidupan berdasarkan satu aturan yang pada gilirannya menciptakan kesamaan tradisi dalam pergaulan, menjadikan suku-suku Hijaz sebagai sekutu atau jika memungkinkan menjadikannya bagian dari komunitas Islam. Alhasil, beliau berhasil meredam laju perekonomian Makkah sehingga pada akhirnya tidak ada jalan lain bagi Makkah kecuali konfrontasi militer. Maka terjadilah Perang Badar.